Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajuddin Al-Wahid dan rekan saya yaitu Ramadan Hidayatullah. Kami akan menerangkan makalah HAPA yang berjudul pembuktian pada pertemuan 8 kali ini. Yang pertama yaitu daftar isi. Daftar isi dalam makalah kami yaitu pengertian pembuktian, asas pembuktian, sistem pembuktian, dan alat pembuktian dan kekuasaannya. Yang pertama yaitu pengertian. Hukum pembuktian diartikan sebagai perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang kebuktian. Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses baik dalam cara perdata maupun pidana, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sudah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan. Pengadilan agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi peradilan umum. Hukum pembuktian yang digunakan dalam lingkup peradilan umum adalah HIR, RBG, BW, dan itu berarti HIR dan RBG BW berlaku juga bagi peradilan agama. Yang selanjutnya yaitu asas pembuktian atau sering disebut dengan akron idumbic production. Asas ini diatur dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG yang berbunyi, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Inti pokok dari pernyataan di atas dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pihak yang menyatakan penyampaian hak harus membuktikan haknya tersebut. Yang kedua yaitu pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Yang selanjutnya yaitu sistem pembuktian. Sistem pembuktian itu ada dua, yaitu positif dan negatif. Yang positif yaitu sistem pembuktian yang menyadarkan diri pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang secara positif. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat menganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Yang kedua yaitu negatif. Dalam negatif ini, hak dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan atau nurani hakim sendiri. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Yang selanjutnya ialah alat pembuktian. Alat pembuktian itu menurut pasal 164 HIR
dan 284 RPG. Ada 5 jenis alat dalam perkara pidana, yaitu 1. Surat, yang kedua saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima adalah sumpah. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ramadan Nur Hidayatullah. Untuk Ramadan Nur Hidayatullah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nur Hidayatullah, NIM 102191159. Di sini akan sedikit menjelaskan penjelasan lanjutan dari teman saya Muhammad Sirajuddin Al-Wahid terkait alat pembuktian. Mulai dari yang pertama, alat bukti tertulis atau surat. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akta otentik, yang kedua akta tidak otentik. Untuk akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Nilai kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam pasal 187 KUH Perdata, pasal 165 HIR, dan pasal 285 RGB, yaitu sempurna dan mengikat. Untuk akta tidak otentik, akta di bawah adalah akta di bawah tangan, yang mana di sini penjelasan selanjutnya adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Untuk kekuatannya, ini juga diatur berbarengan dengan akta otentik. Yang kedua, adanya saksi. Kesaksian yaitu alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi yang tidak masuk dalam pihak perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan. Kekuatan pembuktian dari saksi adalah bebas. Jadi di sini kembali kepada keputusan hakim, bagaimana atau apa saja alat bukti lain yang melekat pada saksi tersebut. Apabila alat tersebut dinilai oleh hakim mencukupi, maka bisa dijadikan pertimbangan. Yang selanjutnya ada persangkaan. Persangkaan adalah bukti kesimpulan oleh UU atau hakim yang ditarik dari peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Jadi di sini ada suatu peristiwa yang lebih umum atau banyak diketahui, dan itu ditarik kesimpulannya menuju ke kasus yang baru muncul atau tidak diketahui. Persangkaan menurut hakim mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Jadi dinilai apakah menurut hakim tersebut dapat untuk dijadikan acuan ataupun tidak. Selanjutnya alat pembuktian. Di sini ada pengakuan. Pengertian pengakuan yaitu suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak perkara yang isinya membenarkan dalil lawan baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan murni yaitu pengakuan yang membenarkan secara keseluruhan gugatan penggugat. Kedua, ada pengakuan dengan kualifikasi, yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan sangkalan dari pihak lawan. Yang ketiga, ada pengakuan dengan klausul, yaitu yang disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya dapat membebaskan diri dari gugatan. Pengakuan murni yang telah memenuhi syarat formil dan material, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan. Sedangkan pengakuan kualifikasi dan pengakuan klausul, nilai pembuktiannya bersifat bebas. Bahkan sifat kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, alat bukti permulaan. Selanjutnya ada sumpah. Sumpah di sini dibagi menjadi 3. Ada sumpah decissoire, ada sumpah suppletoire, dan sumpah estimatoire. Kalau sumpah decissoire adalah sumpah pemutus. Sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Sumpah decissoire atau pemutus mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan dan secara mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain, sehingga tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan. Yang kedua ada sumpah suppletoire atau sumpah pelengkap. Sumpah ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara
untuk menambah atau melengkapi pembuktian peristiwa yang belum lengkap. Sumpah suppletoire atau pelengkap mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan sumpah pemutus, yakni bersifat sempurna, mengikat, dan memaksa, sehingga hakim secara mutlak terikat menerima kebenarannya dan putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari alat pembuktian tersebut. Yang ketiga atau selanjutnya ada sumpah aestimatoire, sumpah penaksiran. Sumpah ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi yang dituntutnya. Sumpah aestimatoire atau penaksir, nilai kekuatan pembuktian sumpah penaksir oleh M.Y. Harahap disebut sempurna, mengikat, dan menentukan. Mungkin cukup sekian penjelasan lanjutan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.